Kritik esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat dan argumen. A. Membandingkan kritik sastra dan esai. 1. Mengidentifikasi unsur kritik dan esai. Kritik adalah penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. 2. Membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan pandangan. Yang dimaksud dengan kritik di dalam pembelajaran ini adalah kritik yang didasarkan atas analisis yang mendalam. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, buku, maupun film. Berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya, esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak selalu terhadap karya. Dalam pembelajaran ini, kamu akan belajar tentang kritik dan esai, serta perbandingan di antara keduanya. Hal-hal yang akan kamu pelajari dalam bab ini antara lain: 1. Membandingkan kritik dengan esai. 2. Menyusun kritik dan esai. 3. Menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. 4. Mengkonstruksi kritik atau esai. Menyusun kritik sastra. Dalam menyusun kritik, ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penulis kritik atau kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. 2. Kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. 3. Kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. 4. Kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. 5. Jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. C. Menganalisis sistematika dan kebahasaan. Teks kritik dan esai berdasarkan fungsinya dapat dimasukkan dalam teks eksposisi. Sebagai teks eksposisi, teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai. Yang keempat, menggunakan usaha teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja yang digunakan antara lain yaitu memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. D. Mengonstruksi kritik sastra dan esai. Mengonstruksi kritik sastra. Pada pembelajaran terdahulu, kamu telah mempelajari pengertian, isi, sistematika, dan kebahasaan kritik. Dalam pembelajaran ini, kamu akan belajar menulis kritik. Mengonstruksi esai. Berbeda dengan kritik yang harus menyoroti sebuah karya. Hal yang disoroti dalam esai dapat juga berupa fenomena tertentu, misalnya bahasa, budaya, politik, dan agama. E. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama. Menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam buku drama. Buku drama merupakan kumpulan dari beberapa naskah drama. Drama merupakan tiruan kehidupan yang diproyeksikan di atas pentas. Drama berasal dari bahasa Yunani yaitu dromai, yang berarti berbuat, bertindak, atau beraksi. Drama naskah merupakan salah satu genre sastra yang disejajarkan dengan puisi dan prosa. Drama pentas adalah jenis kesenian mandiri yang merupakan integrasi antara berbagai jenis kesenian seperti musik, tata lampu, seni lukis, seni kostum, seni rias, dan sebagainya. F. Menulis refleksi tentang nilai-nilai dari buku pengayaan dan buku drama. Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata refleksi? Benarkah kamu merefleksikan kembali buku yang pernah kamu baca? Refleksi berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Dalam hal ini adalah menulis kembali dengan bahasa sendiri terkait dengan buku yang pernah kamu baca.
Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku, baik fiksi maupun non-fiksi, dapat dijadikan sebagai contoh, teladan, dan juga motivasi untuk kita. Nah, pada bagian ini kita akan belajar untuk menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam buku pengayaan dan buku drama. Sebagai contoh adalah refleksi tentang buku Indonesia, Habis Gelap Terbitlah Terang. Pemilik dari judulnya, kita akan teringat dengan buku legendaris yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Nah, setelah membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang, kita dapat merefleksikan nilai-nilai dari isi buku tersebut dalam diri kita. Banyak yang dapat kita teladani dari sosok Raden Ajeng Kartini.